Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, kelas 5 SD Anugerah Insani di channel ini. Kali ini Bapak akan menjelaskan atau melakukan bagaimana caranya mengerjakan ujian PTS yang diadakan di Google Form. Ya, Bapak harap teman-teman memperhatikan dari awal hingga akhir, jadi bisa tahu arahnya kemana nih, gitu. Nah, sebelum kita memasuki simulasi ini, simulasi ujian PTS menggunakan Google Form, ini kita bagi 3 sesi. Ya, sesi pertama adalah sesi peraturan ujian, yang ini dibuat peraturannya ini kita buat sendiri. Maksudnya kita ingin ngasih tahu ke teman-teman apa sih yang perlu dilakukan ketika ujian ini. Yang kedua adalah sesi simulasinya, ya, simulasi ujiannya, langkah-langkahnya. Yang ketiga penutup. Oke, kita mulai dari sesi yang pertama yaitu peraturan ujian. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah ujian ini bisa dilaksanakan di rumah, ya kan? Dia menggunakan Google Form dan bisa teman-teman kerjakan di rumah, dan artinya ini menguji kejujuran kita semua. Apakah kita bisa jujur atau tidak? Karena di sini kan kalian tidak ada yang mengawasi. Bisa jadi orang tua kalian tidak sempat mengawasi, atau lagi keluar atau bagaimana gitu kan, ada kesibukan tuh. Maka di sini kita semua akan diuji kejujuran kita. Nah, teman-teman mau nggak disebut orang yang jujur atau disebut orang yang tidak jujur? Nah, disinilah ujian yang sebenarnya gitu. Karena tidak ada yang mengawasi, semuanya murni dari hasil usaha kalian. Oke, itu yang pertama tentang kejujuran. Yang kedua adalah pelaksanaan PTS ini menggunakan Google Form. Ya, Google Form artinya bisa diakses di laptop dan di handphone. Nah, perlu kalian ketahui, Google Form ini bisa diakses menggunakan handphone ataupun komputer atau laptop ya, dengan akses internet. Jadi bisa kalian buka dimanapun. Dengan catatan harus ada akses internet. Kalau misalnya di handphone, itu bisa mendownload aplikasinya, yaitu aplikasi kalau nggak salah apps Form kalau nggak salah. Coba nanti kalian cari di aplikasi Google Form, dicari di ininya ya, di aplikasinya. Kalau di komputer gimana? Di komputer bisa menggunakan akses internet tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah ketika kalian melaksanakannya, pastikan kalian sudah login menggunakan akun Google. Jadi misalnya di laptop nih, ini Bapak sudah masuk nih, ini tandanya sudah ada, Bapak udah masuk Google-nya, email Google Bapak di sini. Nah, kalau di handphone kan udah otomatis ya, karena di handphone itu biasanya sudah langsung login dengan akun Google gitu. Kalau di laptop, kalau di handphone. Kemudian yang kelima, nah, setiap pertanyaan perhatikan dengan baik-baik, ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan baik-baik, jangan sampai terlewat. Nanti kalau terlewat gimana? Insya Allah soal yang Bapak dan Ibu guru buat itu benar-benar tidak bisa dilewati. Jadi nanti ada tanda merah. Nanti kita bahas di simulasinya. Tanda merah ini tidak bisa kalian lewati gitu sebelum kalian selesai. Nah, kalau misalnya Pak, saya ingatnya tadi, ingat yang tadi pas ngerjain nggak ingat, tapi pas udah hampir selesai saya baru ingat. Nah, nanti bisa dikembalikan, kembali. Nanti akan simulasinya kita akan membahasnya ya. Kalau misalnya di awal kalian lupa gitu kan, tapi kalian jawab ngasal dulu, terus di akhir kalian baru ingat gitu kan, sebelum selesai kalian baru ingat. Nah, itu boleh nanti kembali, ada kliknya nanti. Yang keenam, link soal ini nanti akan dikirim melalui wali kelas kalian masing-masing di grup masing-masing. Jadi nanti kalian akan diarahkan oleh ibu dan bapak guru. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi bagaimana cara melaksanakan ujian ketika di Google Form. Oke, kalau kalian lihat di sini,
Di sini adalah bentuk atau yang kalian lihat ini adalah bentuk awal dari soalnya, yaitu pengisian identitas. Kalau kalian perhatikan di sini, pertama ada kop surat, yang kedua ada simulasi, penilaian tengah semester genap. Nah, ini simulasi karena ini Bapak bikin hanya untuk simulasi saja dan tidak ada kaitannya dengan soal PTS yang asli. Jadi bukan Bapak bikin nyontek dari soal PTS asli, enggak. Ini Bapak buat sendiri untuk latihan saja. Kalau misalnya nanti kemungkinan kalau misalnya nanti ada kemiripan, maka itu Bapak tidak mengambil dari soal PTS tapi membuatnya sendiri. Itu perlu diketahui. Kemudian di sini ada pelajarannya. Nah, ini membuktikan bahwasannya ini bukan soal PTS. Ya, karena soal PTS itu kan yang pelajaran itu kan hanya tematik, tidak ada pelajaran sejarah kan? Kan pelajarannya digabung dalam tematik. Nah, di sini pelajaran yang kita buat dalam simulasi adalah apa? Pelajaran sejarah kelas 5. Oke, udah. Ini tidak bisa diotak-atik. Ya, baru kemudian masuk ke kelas. Ya, lihat yang tadi Bapak bilang tanda merah. Nah, merah ini kalian tidak bisa lewat kalau misalnya belum kalian isi. Nanti kita buktikan. Misalnya kelas kita lewati, ya. Tapi di sini kelas itu ada tulisan kelas-kelas kalian. Anggaplah kita lewati misalnya lupa. Kita ingin membuktikan bagaimana merah ini bekerja, ya, lambang merah ini nih, bintang merah. Kemudian nomor absen. Nah, nomor absen itu kalian isi dengan nomor absen kalian di kelas. Pak, kalau saya misalnya lupa atau tidak ingat gitu kan nomor absennya, itu gimana? Nanti wali kelas akan memposting di grup kalian nomor absen kalian masing-masing. Nanti Bapak akan minta ke Bapak dan kepada Ibu guru. Ya. Misalnya ada nomor absen, kalian klik di sini. Klik. Nah, ini keluar nomor angka-angkanya. Bapak misalnya nomor 22. Tadi kelas Bapak kosongin sengaja ya, karena kita mau ngecek apakah apa yang akan terjadi jika kelas ini kita lewati atau yang tanda merah ini kita lewati. Nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini Bapak menggunakan nama Bapak. Ingat, penulisan nama menggunakan kaidah yang baik dan betul. Nah, jadi yang huruf pertama besar, keduanya kecil, selanjutnya kecil. Kemudian kalau ada kata yang kedua begitu juga. Huruf pertama besar, yang kedua kecil. Terakhirnya selanjutnya kecil. Nah, ini udah tuh. Nama lengkap Mujadi Tramli Tanjung. Oke, untuk password. Untuk password ini, setiap soal kemungkinan ada beda-beda, apalagi guru mata pelajaran misalnya TIK nanti passwordnya beda lagi. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya saya belum tahu passwordnya? Nanti sebelum ujian kita akan share ke kalian passwordnya masing-masing. TIK, PJOK, kemudian agama ya, pendidikan agama, itu semuanya guru-guru mata pelajaran yang lain dan tematik juga kalau misalnya ada yang berbeda, maka nanti passwordnya akan kita share wali kelas. Oke, untuk soal ini, simulasi ini passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ingat, kelas tadi sengaja kita kosongkan agar kita melihat efek. Kita lihat. Nah, dia tidak bisa berikutnya. Lihat, kalau melihat di sini kotaknya menjadi merah yang tadinya putih bersih. Nah, ini kalau misalnya kalian lakukan ketika soalnya terlewati. Nah, begitu juga. Pokoknya yang ada lambang merah ini nanti juga akan seperti ini. Itu diingatkan sama Google-nya. Pertanyaan ini wajib diisi katanya. Nih, di sini. Nah, berarti kalian wajib isi. Nah, ingat, kelas itu harus hati-hati, teliti. Bapak 5 laser misalnya. Nah, jangan sampai kalian menulis kelas yang bukan kalian. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan wali kelas. Misalnya nih Bapak 5 laser, tapi Bapak menulis 5 atin, nggak sengaja gitu kan, gara-gara buru-buru atau kesenggol gitu kan. Nanti yang ada adalah wali kelas akan kesulitan. Ya, karena nanti ketika didata di akhir nih, kalian udah ngumpulin nih soalnya udah selesai. Nanti Pak Guru atau Bu Guru, Bu Amel ya, atau Bu Meta di sini kebingungan. Masukinnya gimana nih? Kok ada 5 atin di sini padahal namanya nggak ada di kelas saya gitu. Atau Bapak bingung, yang tadinya 5 laser ternyata dia nulis 5 atin misalnya.
Bingung kan? Tidak ada di datanya. Nah, makanya untuk mengurangi itu, coba lebih teliti lagi, yaitu 5 Al-Asr. Karena Bapak ceritanya 5 Al-Asr, nomor absen 22. Paham? Nah, kalau password gimana Pak kalau salah? Kalau password salah, kalian tidak akan bisa masuk. Contoh, Bapak tambah satu angka. Password 12345. Nah, ini ada tulisan, maaf, password yang kamu masukkan salah. Ya, dia tidak akan bisa masuk. Nah, coba kalau kita 1234, apakah bisa masuk atau tidak? Oke, kita bisa masuk ternyata. Nah, itu dia gunanya password di situ. Kalau kalian salah, terus tidak bisa masuk, nah, coba tanya ke wali kelas, mungkin passwordnya salah. Nah, kita masuk ke halaman selanjutnya. Di sini yang kalian lihat adalah bentuk soal. Kita mulai bentuk soal. Lihat di sini tetap ada kop, kemudian ada judulnya. Kemudian, nah di sini perintah yang baru, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Di sini perintahnya adalah klik salah satu jawaban yang benar. Jadi kalian klik, ya, bukan disilang. Karena ini udah sistem komputer. Nah, lihat di sini ada judul sejarah sebelum kemerdekaan. Nah, ini nanti di soal-soal akan berubah-ubah. Contoh misalnya di materi keagamaan kan ada dua, ada fikih, ada akidah. Nah, nanti di sini ada tulisan ini. Kalau kita lagi kerjain soal fikih, di sini ada tulisan fikih gitu. Atau akidah, akidah. Nah, kalau misalnya tematik gimana? Nanti ada tematik tuh ada KD-nya misalnya. Bahasa Indonesia KD berapa? Nah, ini cuma meng, me- apa ya? Menyebutkan pelajaran yang sedang kalian ujikan gitu. Nah, di sini adalah materinya tentang sejarah sebelum kemerdekaan. Kita masuk, ini nggak bisa diapa-apain. Nah, kita masuk ke soalnya nih di angka 1. Di sini ada poin. Ya, 1 poin artinya kalian mengerjakan ini kalau betul mendapatkan 1 poin. Kita lanjut. Belanda sampai di Indonesia pertama kali. Ya, ini kita mulai masuk soalnya. Dibaca pelan-pelan kemudian diisi. Pada tahun berapa? 1596. Belanda tiba di Indonesia berlabuh di Banten. Betul ya? Jepang nomor 3, Jepang tiba di Indonesia pada tahun 1942. Peristiwa dirobeknya bendera Belanda terjadi di Hotel Yamato, Hotel Hilton, Hotel Indonesia, Hotel Jambu 2. Terjadi di Hotel Yamato. Salah satu semboyan Jepang saat menguasai Indonesia adalah, perhatikan nih, jangan sampai terkecoh ya. Jepang cahaya Eropa, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Afrika, Jepang pemimpin Eropa. Yang benar adalah Jepang pemimpin Asia. Nah, ini udah diisi semua nih. Kalian pastikan sudah terisi semua. Pak, kalau misalnya nih, misalnya saya lupa nih hotelnya nih. Ini kita misalkan aja ya. Nanti kita lihat di akhir. Hotel Jambu 2 misalnya. Saya belum ingat nih ketika menjawab ini. Nggak apa-apa, isi aja dulu. Nah, kemudian kalian klik berikutnya. Oke? Berikutnya. Nah, ingat tadi kalian lupa ya, bahwasannya yang tadi hotel tadi belum ingat. Nah, soal selanjutnya nih, ini tetap ada, ini tetap ada. Nah, sekarang ininya, perintahnya adalah esai. Esai adalah jawablah pertanyaan dengan benar. Oke, di sini pertanyaannya adalah sebutkan 3 tujuan utama bangsa Eropa menjelajahi dunia yang dikenal dengan 3G. Nah, kalian pasti ingat kan? Nah, di sini kalian diketik ya. Kalian klik dulu ininya, baru kemudian kalian ketik God, Glory, Gospel. Udah? Oke. Kalau udah gimana? Silahkan selanjutnya, berikutnya ini diklik. Nah, ini lihat di sini ini berubah. Yang ini pilihan ganda lagi kan? Nah, tapi di sini materinya beda, yaitu sejarah setelah kemerdekaan. Nah, tadi kan sebelum kemerdekaan, nah sekarang setelah kemerdekaan. Oke, lanjut. Tokoh yang mengetik teks proklamasi adalah Said Timelik. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jenderal dari tentara Inggris yang terbunuh saat insiden di Surabaya adalah Jenderal Walabi. Bandung Lautan Api adalah peristiwa yang terjadi di Bandung. Oke, udah kasih semuanya? Oke, lanjut berikutnya.
Nah, lihat selanjutnya adalah esai, ya. Jadi tadi 5 pilihan ganda dan 1 esai kalau soal ini. Tulislah isi proklamasi. Kalian isi proklamasi. Ingat jangan malas untuk mengetik. Ya, ketik aja kan kalian tidak nulis, tinggal ngetik. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dah. Nah, ingat ini udah selesai nih. Karena di sini bukan tadi kan selanjutnya biasanya berikutnya. Nah, ini kan ternyata kirim. Nah, kalau ada tanda ini kirim itu tandanya kalian sudah selesai. Makanya jangan klik dulu. Kalau kalian merasa masih ragu-ragu, silahkan kembali lagi. Kembali, cek. Mana tadi yang suka? Oh iya, saya baru ingat. Ternyata tadi yang ini nih salah. Ternyata seingat saya Hotel Yamato. Tadi klik aja kembali ya. Nah, kalau udah selesai dicek semua, pokoknya kalau misalnya mau ngecek kembali terus ya. Kalau udah selesai, udah dicek lagi, udah dibetulkan, baru berikutnya lagi. Ya, terus klik berikutnya. Udah dicek lagi berikutnya. Nah, udah kalau kalian sudah merasa yakin sudah semuanya, baru kalian klik kirim. Ingat, kalau kalian sudah klik kirim, datanya sudah masuk ke servernya atau ke drivernya Bu Amel atau Bu Guru yang lain. Ya, masuk ke drivernya Pak Guru. Ya, Bu Amel, Bu Mumun, Bu El, Bu Meta, dan Bu Lutfi. Ya, oke, kalau udah yakin silahkan klik kirim. Nah, lihat di sini tulisannya apa? Oh, ini kok masih ada ya? Ini judul masih ada, simulasi penilaian tengah semester PTS genap. Nah, tulisannya adalah selamat kamu sudah menyelesaikan soal PTS genap pelajaran sejarah. Berarti kalian sudah menyelesaikannya. Nah, di sini ada lihat skor. Nah, lihat. Kalau kalian lihat skor, kalian klik ini, ya. Ini kalian akan dilihatkan skor yang kalian dapatkan. Nah, kalau kalian mau melihat harus siap-siap mental nih, harus kuat nih. Jangan banyak yang salah. Kalau misalnya kamu nggak mau lihat nih, takut ngerasa nggak yakin gitu. Kayaknya saya banyak salahnya misalnya. Ya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau misalnya kalian mau dan kalian mau lihat berapa salahnya, itu bisa diklik. Lihat skor apa yang terjadi. Nah, lihat. Ini masih ada, ini juga masih ada. Yang berubah adalah poin total. Nah, poin totalnya adalah 10 dari 10. Maksudnya apa? Maksudnya ada 10 soal dan kalian menjawab betul semuanya. 10 soal. Kalau kalian ada yang salah, biasanya nanti misalnya nih, betulnya hanya 8 soal. Nanti di sini berubah. 8, 10. Maksudnya apa? Dari 10 soal, kalian telah menjawab 8 soal yang betul. Oke ya? Itu, ini poin total. Nah, nanti di sininya kalian akan dilihat identitas kalian. Pelajaran sejarah, kelas 5 laser, nomor absen sekian, nama lengkap, password. Nah, ini baru nih jawabannya. Oh betul. Nah, nanti biasanya kalau salah, kalian akan di sini ditulis X merah. Terus tulisannya juga berubah jadi merah. Ya, kalau salah biasanya. Di sini juga ditambahin X sama komputer. Itu kalau salah. Ini kan betul semua ya. Tuh, betul. Dah, setelah kalian sudah melihat, nah selesai sudah PTS, soal PTS sudah kalian kerjakan semua. Nah, itu dia simulasinya. Jadi nanti kalau kalian mau melihat, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Ya, ini penilaian tengah semester yang menggunakan Google Form. Itu aja dari Bapak. Ingat, ketika sudah selesai kalian klik kirim tadi, nanti masuk datanya sudah masuk di respon. Ya, nanti Pak kalau bentuknya Pak Guru di sini nih. Nah, nanti bisa kelihatan nih. Tuh, lihat. Ya, di sini. Jadi kalau kalian udah klik kirim, itu namanya udah masuk ke data ini nih. Sudah ada satu tanggapan, gitu.
Nah, itu aja simulasi PTS genap yang menggunakan Google Form ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ingat pesan Bapak satu, cobalah semaksimal mungkin dan jadilah orang yang jujur dalam melaksanakan PTS ini karena PTS ini kalian kerjakan di rumah ya. Beruntung kalau misalnya orang tua kalian bisa menemani, mengawasi sehingga kalian bisa melaksanakan dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya orang tuanya lagi nggak di rumah nih, nah itu kan kalian sedang diuji kejujurannya. Tapi Bapak harapkan semoga kelas 5 ini semuanya orangnya orang jujur semua kok insya Allah. Ya, itu aja dari Bapak. Semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Nanti akan Bapak jawab secara berkala. Oke, kalau misalnya bingung. Oke, nah untuk simulasi ini nanti akan ada pengerjaannya bersama-sama seluruh kelas 5. Nanti akan diumumkan oleh wali kelas kalian. Terima kasih, itu aja dari Bapak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.